Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kita kali ini adalah pertemuan pertama yang sifatnya adalah asinkronus alias kuliah online tidak langsung. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas pengenalan apa itu manajemen proyek perangkat lunak. Ya, langsung kita mulai. Kita mulai dengan definisi dari apa itu proyek. Jadi secara singkat, proyek adalah usaha sementara untuk menciptakan produk, layanan, atau hasil unik yang punya tujuan spesifik, batas waktu anggaran, dan dengan sumber daya yang terbatas. Atau dengan kata lain, proyek itu sendiri adalah sebuah pekerjaan untuk menciptakan sebuah produk atau layanan yang memang memiliki tujuan yang pasti alias spesifik dengan batas waktu yang sudah ditentukan dan juga anggaran yang juga sudah ditentukan. Yang ciri-cirinya yang pertama yaitu memiliki awal dan akhir yang jelas alias pasti, bersifat unik, bukan aktivitas rutin, alias eh, proyek itu sifatnya adalah bukan rutin seperti setiap Senin, setiap Minggu, dan lain sebagainya, melainkan bisa dikatakan sebagai sebuah event dan terbatas oleh waktu, biaya, dan sumber daya yang ada. Jadi bisa dikatakan proyek itu seperti kita membuat masakan yang baru untuk sebuah acara khusus seperti acara nikahan, ulang tahun dan lain sebagainya yang dimana dimulai dari perencanaan yang ibaratnya itu seperti resep, ada batas waktu yang bisa diibaratkan sebagai masakan harus siap sebelum acara dimulai dan ada keterbatasan bahan yang di sini sumber daya bisa dikatakan sebagai ibaratnya adalah bahan yang terbatas dan hasilnya harus unik alias menu ini tidak dibuat setiap harinya alias bisa dikatakan proyek itu ibaratnya seperti kita memasak masakan yang spesial untuk acara tersebut. Dan saya berharap sampai di sini Anda semua memahami apa itu proyek dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita berlanjut ke karakteristik proyek perangkat lunak yang dimana karakteristik ini ada 5 karakteristik, yaitu tidak berwujud, yaitu produk akhir berupa coding dan dokumentasi. Dan kedua adalah kompleks dan dinamis yang dimana kebutuhan pengguna itu dapat berubah sewaktu-waktu selama proyek berlangsung. Atau dengan kata lain, yang namanya proyek perangkat lunak itu harus siap dengan perubahan mendadak yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Dan dari kompleks dan dinamis itulah penting sekali untuk mempersiapkan rencana kedua, rencana ketiga, dan seterusnya supaya kalau amit-amit ada perubahan mendadak, setidaknya kita sudah lebih siap dengan perubahan tersebut. Kemudian yang ketiga, karakteristik yang ketiga adalah memiliki tingkat risiko yang tinggi, yang dimana jika kita salah dalam menghitung estimasi, maka proyek tersebut bisa gagal alias ambiar. Lalu karakteristik berikutnya adalah ketergantungan tim, yang dimana dalam proyek perangkat lunak alias software, kerja sama tim adalah kunci suksesnya pelaksanaan proyek, yang dimana dalam satu tim itu terdapat banyak peran seperti developer, tester, dan lain-lain yang semuanya itu harus sinkron, tidak boleh miskomunikasi. Dan karena dalam konteks kerjasama tim, komunikasi harus terus terang dan spesifik karena tidak semua orang memahami kode-kode uh, saja. Jadi saya harap dalam kerjasama tim itu komunikasinya harus terus terang, tidak boleh banyak kode-kode karena tidak semua orang itu bisa peka terhadap kode-kode. Nah, terutama ini untuk para cewek-cewek ya. Tapi untuk cowok juga nggak menutup kemungkinan juga harus terus terang juga. Jadi cowok cewek sama aja ya untuk terus terang. Jangan main kode-kode karena tidak semua orang peka sama kode. Agar menghasilkan kerjasama tim yang solid. Dan yang paling penting adalah evolutif, yang dimana software ini harus sering diperbarui bahkan setelah dirilis. Tujuannya apa? Tujuannya ini salah satunya adalah untuk meningkatkan keamanan dan
kestabilan dengan catatan diperhatikan juga target penggunanya, bahwa tidak semua pengguna itu memiliki perangkat yang mumpuni jika harus sering-sering perbarui. Jadi eh, dari evolutif ini di satu sisi software harus sering diperbarui, tapi di sisi lain harus perhatikan juga target kepada siapa kita melaksanakan proyek perangkat lunak alias bikin software. Jadi jika sifatnya itu pelayanan masyarakat yang dimana semua masyarakat harus bisa menjangkau, maka kita perhatikan juga apakah masyarakat tersebut handphonenya itu cukup mumpuni atau ada yang kurang mumpuni. Dan disitulah kita bermain yang namanya interval update. Jika target kita itu, user kita itu adalah masyarakat yang kebanyakan handphonenya itu handphone kentang alias spesifikasinya nanggung, itu kita tidak usah terlalu sering untuk melakukan pembaruan karena kasihan penggunanya juga. Tapi ya jangan terlalu jarang juga. Jadi ya katakanlah 2 bulan sekali masih oke, 3 bulan sekali masih oke, tapi yang penting jangan sampai setahun sekali. Tapi ya jangan seminggu sekali juga untuk melakukan pembaruan jika target pengguna kita itu adalah pengguna HP kentang alias HP dengan spesifikasi eh, nanggung. Ya bukan cuma HP, tapi komputer. Tapi kalau targetnya itu rata-rata punya komputer spesifikasi tinggi, itu lain cerita. Kita bisa sering-sering untuk melakukan pembaruan. Dan untuk evolutif ini lagi-lagi kita menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Yang perumpamaannya itu ibaratnya seperti kita merakit Lego atau puzzle yang desainnya bisa kita Lego. Jika Anda kurang familiar, bisa Anda Google sendiri mainan Lego itu seperti apa. Jadi ibaratnya itu kita seperti main Lego yang desainnya bisa kita ubah-ubah sesuka hati kita saat sedang dirakit. Yang dimana hasil akhirnya itu tidak terlihat sampai selesai. Dan jika desain berubah, kita harus bongkar pasang semuanya. Dan semua anggota tim itu harus tahu bagian mana yang sedang dikerjakan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sampai di sini saya harap Anda sudah paham dari karakteristik proyek perangkat lunak. Dan dari segi konsep, manajemen proyek itu merupakan sebuah penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik untuk memenuhi kebutuhan proyek yang tujuannya yang tak lain tak bukan adalah penyelesaian proyek tepat waktu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah dengan adanya manajemen proyek, kita bisa menyelesaikan sebuah perangkat lunak alias software dengan waktu yang tidak molor banget. Karena kalau molor itu keburu mau dipakai softwarenya. Dan kemudian ini yang gak kalah penting adalah mengontrol biaya dan sumber daya. Dengan manajemen proyek, penggunaan biaya dan sumber daya bisa lebih efisien dibanding dengan tanpa melakukan manajemen proyek. Dan yang gak kalah penting adalah menjamin kualitas hasil proyek. Atau dengan kata lain, dengan adanya manajemen proyek, kualitas hasil pengerjaan itu bisa kita kontrol, bisa kita kendalikan. Dan sampai di sini saya harap Anda semua sudah paham. Lalu kita berpindah ke slide berikutnya, yaitu peran manajemen proyek dalam SDLC. Jadi di sini ada beberapa tahapan SDLC yang bisa Anda lihat sendiri di layar dan perannya masing-masing. Oke, setelah Anda lihat di sini, kita langsung bahas saja perumpamaannya. Jadi ibaratnya adalah manajer proyek itu seperti konduktor orkestra, atau kalau ibaratnya itu marching band, itu seperti mayoretnya, yang dimana si konduktor atau si mayoret ini tidak ikut bermain alat musik, tapi memastikan semua pemain itu mengikuti melodinya dan menjaga tempo dan harmoni itu tetap tepat irama, tepat waktu. Saya harap sampai di sini Anda bisa paham. Dan sekarang kita ke pertanyaan. Mengapa manajemen proyek itu penting? Tanpa manajemen proyek, ada konsekuensi mahal yang harus kita tanggung. Yang gimana? Tanpa manajemen proyek yang baik, biaya bisa membengkak, deadline alias tenggat waktunya itu sering molor tidak jelas,
jelas kemana-kemana. Kualitas tidak terjamin karena tidak kita kontrol. Dan yang paling fatal adalah tim bisa kehilangan arah, ngalor ngidul dewek. Dan faktanya, menurut Standish Group, pada penelitiannya di tahun 2020, hanya 31% proyek perangkat lunak yang bisa selesai tepat waktu sesuai anggaran dan spesifikasi. Dan sisanya itu amburadul. Karena apa? Karena udah selesainya molor, anggarannya membengkak, nggak sesuai kebutuhan pula. Jadi disitulah kenapa manajemen proyek itu penting supaya kita bisa mengendalikan biaya, bisa selesai tepat waktu, kualitas lebih terjamin, dan yang paling penting itu tim bisa solid. Sampai di sini saya harap Anda sudah paham. Dan sampailah kita ke triple constraint. Jadi apa itu triple constraint? Nah, jadi triple constraint ini adalah eh, perencanaan proyek, yaitu tahap pertama itu scope, yang kedua time, yang ketiga cost, yang tengah-tengahnya ini adalah kualitas. Jadi bayangkan aja segitiga triple constraint ini seperti kita membuat kopi di kafe atau di warung kopi, yang dimana scope ini ibaratnya adalah menentukan ukuran gelas dan jenis kopi. Lalu time adalah lama penyajiannya, itu berapa lama, apakah cukup 5 menit aja udah jadi atau perlu 1 jam udah jadi. Dan yang nggak kalah penting adalah harga yang mau dibayar yang terdapat di lapisan cost. Yang dimana jika kita ingin cepat, mungkin rasa atau ukurannya bisa berubah-ubah, yang dimana konsekuensinya adalah kualitas software yang kita buat itu bisa berpengaruh. Dan jika kita ingin lebih murah, mungkin ukurannya bisa lebih kecil atau kualitas bahannya itu lebih murah alias lebih rendah kualitasnya. Jadi sebelum kita melaksanakan proyek, perhatikan segitiga ini, yaitu scope, yaitu pengukuran, time, yaitu durasi pengerjaan, dan cost, itu biayanya. Yang tengah-tengahnya ini adalah kualitas. Saya harap sampai di sini Anda sudah memahami apa itu triple constraint. Dan sebagai penutup kali ini, bisa kita simpulkan pada pertemuan kali ini, yaitu proyek adalah usaha sementara, unik, dan punya batas waktu yang jelas. Sedangkan proyek perangkat lunak itu kompleks, tidak ada wujudnya, dan dinamis alias bisa berubah sewaktu-waktu. Dan manajemen proyek itu sangat penting sekali agar tepat waktu, tepat biaya, dan tepat kualitas. Yang dimana PM itu berperan di setiap tahap SDLC sebagai pengarah dan pengendali. Dan triple constraint alias segitiga pengerjaan perencanaan tadi membantu menjaga keseimbangan proyek. Oke, sampai di sini dulu materi asinkronus pada pertemuan pertama kita kali ini. Dan ingat, walaupun ini asinkronus, pengisian presensi mandiri tetap wajib hukumnya. Jadi ingat, walaupun ini asinkronus, pengisian presensi mandiri di portal adalah wajib hukumnya sebagai penanda bahwa Anda mengikuti kelas asinkronus ini. Terima kasih atas keluangan waktu Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.